Anggap ini udah mati, kita dipanggil sama Tuhan, semua symbolical and how Tuhan menjawab, bertanya kayak gitu. Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a 12 dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a babe that was just bleeding. I saw a babe that... I'm sorry. Heard... Saw 10... Sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. Oh. Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a room full of men whose hammers were bleeding. I saw a white ladder all covered with water. Saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard one person laughing, heard many people laughing. Heard nobody listening. Heard one person starve, heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown that cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one?
met a young child beside a dead pony. I met a young man and had a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met a young man, he was wounded in love. I met another man, he was wounded in hatred. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rain's gonna fall. What do you do now, my blue-eyed son? And what do you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts falling. I'm going down deep in the deepest black forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooded their waters, where home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand in the ocean until I start sinking, and I'll know my soul well if I start singing. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rains are gonna fall. Ada persepsi baru berbeda setelah melihat 2 kali? Please comment. Ada perbedaan nggak dari pertama kali sama kedua kali ketika kalian lihat ini? Ya. Berbeda, berbeda Pak. Dari tadi. Kenapa berbeda? Ini kembali ke Rantia lagi ya, kenapa berbeda? Pemakaman baru. Ya, karena persepsinya tadi, Pak. Ya. Karena kita memberikan meaning baru. Meaning is very important. Betul? Ya. Jadi kita nanti dalam melakukan meditasi, ini bukan meditasi yang zaman dulu, lupain meditasi yang nanti kita lakukan. Kita berikan meaning baru terhadap meditasi kita. Ini gunanya Orantia Group. Kita berikan meaning baru dalam apa yang kita lakukan, hal sekecil apapun. Mulai dari diri kita sendiri, berikan meaning. So what is the moral value? Kita lihat tadi. Bicara soal moral nggak tadi semua itu. Kita sering bicara soal kemiskinan, bicara
Coba kita sekarang berikan meaning baru terhadap moral yang tadi itu di situ. Kita memberikan value yang baru nggak? Melihat video ini. So, pernah nggak kita lakukan untuk diri kita sendiri? Memberikan meaning baru, moral yang baru, nilai yang baru. Kalau kita cara berpikir kita nggak robah. Kan tujuannya orang tua diturunkan itu kan untuk 3 itu. Jadi saudara-saudara, gak usah takut mati. Gak usah takut dengan stres. Lihat itu orang, mengalami begitu lebih banyak dari kita masalahnya dia. Yang dia sampaikan. Dapat Nobel Prize loh. Jadi kalau kita nanti mati, kita masuk di dalam alam morontia, jangan bayangin kita ini dari congok di situ, bukan. Kita masuk dalam satu chamber, Nobel Prize kita menyanyi di situ. Dan Pak Nugroho tahu kan di sana ada malaikat-malaikat yang bermain musik kan Pak. Nah orkestranya itu yang main itu malaikat-malaikat tuh yang ngiringin kita tuh. Yang duduk tuh ada 24 tetua-tetua di sana dan banyak malaikat-malaikat and we sing there. Makanya Ibu Rini bilang congratulations ya ke Pak Yusuf. Coba kasih makna itu Bu. You've been there, you know you singing there. Itu memberikan kita sukacita nggak sekarang hidup di dunia? Kalau kita nggak masuk dalam dunia yang baru. Perlu kita takuti lagi nggak? Ya. Perlu kita sedihkan lagi nggak kalau Pak Yusuf pergi? Pak Nuk atau Ibu Rini atau saya pergi? Kita dapat kehormatan. Silakan. Siapa yang tergerak hatinya untuk bicara? Ya, mungkin saya coba ini. Ya, begitu melihat kasih tadi, begitu banyak kesalahan, tetapi tetap ya, ya kata-katanya adalah mengasihi. Jadi saya melihat bahwa setelah kematian itu sebetulnya kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan saat ini sebetulnya kematian. Begitu kita menghadapi kematian, sebetulnya itu adalah suatu kehidupan kita yang hakiki. Ya, karena di sana semuanya berbasis kasih. Jadi itu ini saya mungkin ya, bagus sekali Pak Kun, berbasis kasih. Kita sering bilang Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang. Buat saya word itu udah klise. Tapi saya ketika dengar lagu tadi, waktu dia bilang, what did you hear, my blue-eyed son? Waduh, itu udah. And then what did you see, my darling one? Itu kasih buat saya. Saya rasa tuh, kasih Tuhan di situ. Lebih daripada Tuhan maha pengasih. Ini dia ngomong, dia panggil saya darling loh. What did you hear? What did you see, my darling one? Wow. Ibu Rini bisa rasakan itu nggak, my darling one? Iya, sedih. Saya sedih ya, sedih sekali rasanya. Saya dengar lagu itu yang kedua kali itu merasa ini kayak otokritik ya. Otokritik tapi mengingatkan saya bahwa setiap yang dia ceritakan itu bagian dari kehidupan. So penderitaan itu ataupun kesusahan, difficulty itu bagian dari kehidupan. Dan seperti seorang ayah nanya, apa yang kamu lihat nak? Terus kamu mau apa yang kamu lakukan nak? Jadi itu seperti sekolah kehidupan. Ya aku akan menghadapinya. Itu sedih sekali, tapi encouraging ya. The father encouraging. What is the effect of this video for you with new understanding personally? Seperti saya merasakan dan melihat betapa lembutnya Bapa kepada saya. Lebih kena daripada bilang Tuhan maha pengasih, maha penyayang ya Bu ya. Directly dialogue like that. Yeah. How about that, my darling one, Imbang? I call you darling. I want to call everybody darling now. Gini bro, saya impresnya itu pada saat you jelaskan word by word ya, sentence by sentence gitu. Yang
tidak saya tidak terjangkau sama saya gitu ya. Tapi waktu you jelaskan gitu, itu jadi sangat berarti ya, sangat berkesan banget lah sama aku gitu. Jadi penjelasan you itulah yang menurut saya itu membuat saya oh begini gitu ya, meaning yang dimaksud itu seperti ini gitu. Dan itu memerlukan apa maksud saya itu bukan keahlian, tetapi betul-betul sensitivitas, ke enlightenment bener lah gitu. Jadi bukan dalam konteks lagu dan penyanyi itu gitu ya. Cuman saya di sini saya lihat cuman bahwa oh ya pencapaian yang bro itu udah sampai di situ, itu saya anggap bahwa itu jadi challenge buat saya gitu. Oh, bro bisa mengartikan ya katakanlah apakah itu sajak, apakah itu poetry gitu ya, dengan arti yang tadinya nggak saya sampai ke sana bro gitu. Tapi saya terima kasih ya, artinya oh begini ya. Jadi edukasi yang you berikan kepada saya itu membuat saya tuh jadi mengerti benar gitu bahwa Wurantia ini memang punya misi untuk membuka pikiran-pikiran gitu ya. Saya nggak begini, yang namanya kasih, wisdom gitu ya, itu kan keluar dengan sendirinya gitu. Kalau kita mengerti cara berpikir yang benar gitu. Nah, mengartikan dengan benar. Nah, kemudian baru kita merasakan gitu getaran bahwa oh di situ ada kasih ya, oh di situ ada wisdom gitu ya. Tapi untuk sampai membuat itu bermakna atau bermeaning seperti itu gitu ya, itu buat saya itu belum mampu gitu bro. Appreciate so much lah gitu. Itu pendapat saya bro. Thank you bro. Mungkin juga ya saya bisa melihat itu, tapi it's not about me bang. Tapi saya ingin merasakan kasih Tuhan itu gimana. Ternyata Tuhan menunjukkan kasihnya. Justru saya dengar lagu itu, saya merasakan kasih Tuhan. Waktu dia bilang, my darling one, I feel so special. Call my darling one, itu for me. Buat orang lain lagi kali ya. Tapi for me, waktu dia tanya, why do I son, my darling one. Aduh. Ya itu, tiap-tiap orang berbeda, tapi kita melihat kehidupan pasti beda. Itulah yang memang akhirnya menggerakkan saya tidak khawatir sama kehidupan. Jadi orang bisa ngerti nggak, Grace? Kamu bisa ngerti nggak kenapa saya nggak khawatir sama ini? Dia bilang kamu always giving, always bukan pahala, bukan, it's like that gitu. Ya, bukan bisnis, bukan transaksional. What do you feel, Grace? You see the new perception is? Ya, terus terang. Are you trying, Grace? Iya. Kenapa saya Grace? Nggak melihat maknanya sedalam itu gitu ya. Saya justru melihat that's me ya. Saya melihat lagunya kok aneh karena itu bukan tipe lagu yang biasa saya dengar, yang saya suka gitu. Jadi saya judging gitu ya, kok kayak gini musik kok ditampilkan, ditonton sama begitu banyak orang-orang hebat gitu. Saya nggak tahu, tapi yang pakai crown itu kan ratu lah ya, minimal princess. Tapi saya justru merefleksikan diri saya, ya mungkin banyak orang Indonesia juga begitu melihat sesuatu itu dari covernya ya, dari covernya. That's me. Padahal kata-katanya yang saya dengar kok seperti menceritakan ada darah, ada apa yang saya nggak paham makna spiritualnya di dalam lagu itu. Tapi ketika saya dijelaskan, ada bagian dari emosi saya yang tersentuh gitu ya, bahwa dalam hidup ini memang kita akan mengalami banyak, ada flood,
ada jalan yang berliku-liku, ada bahkan di mulut graveyard dan sebagainya. Tetapi Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Pertanyaan pertama, what did you see, my loved one? Kemudian, what did you hear? Jadi sebetulnya apa yang kita lihat itu bukan hanya mata rohani yang harus kita persepsikan, tapi mata spiritual kita juga. Dan pada ujung-ujungnya, apa yang sudah kamu lakukan? What did you do? That's more important. Itu yang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu meresponinya bagaimana? Saya itu sangat mengasihi kamu. Jadi kasih Tuhan terus ada bersama kami, tapi kita sudah nggak melakukan hal yang penuh kasih yang kita sudah sebetulnya diberikan oleh Tuhan. Dan itu saya merasa itu seperti yang tadi dikatakan Ibu Rini, otokritik. But I've done nothing gitu. Kalau di comparing to my difficulties, comparing my problems, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa berada di samping kita, memandang kita, memberikan jalan keluar. So I have to be a more sensitive person. I mean sensitive for the love of God yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa berbagi love kepada orang lain. Sekalipun we are wounded, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita dikata-katain, ya di situ kan contoh-contohnya gitu. Tetapi Tuhan ingin kita mengenal kasih-Nya dan melakukan, tetap kasih itu harus, endingnya itu kita harus melakukan kasih itu. Karena jalan menuju surga yang tadi, jalan yang lebar dengan diamond itu sudah tersedia, tapi nggak ada orang yang mencapai itu karena nggak ada kasih Tuhan dalam dirinya. Selama ini kita menjalankan agama, aturan, tapi kita seringkali menjadi sombong rohani, menjadi merasa lebih baik dari orang lain. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau ya. Kita melihat, mendengar, dan kita melakukan seperti apa yang Dia senantiasa lakukan, Dia lakukan kepada kita, memberikan kasih-Nya. Itu aja. Jadi saya ya bukan sedih, terharu. Menambah, saya terima kasih juga. Jadi you are so sensitive ya, kamu bisa memaknai itu. Mungkin kata demi kata buat kamu itu lebih berarti karena kamu memang hidup di dalam dunia, sekalian berbahasa Inggris di rumah dan kalau buat saya nggak terlalu mendalam seperti itu, tapi ketika dijelaskan saya jadi lebih bisa ikut merasakan, bisa memaknai kata-kata itu. Bagus banget ternyata. Tapi by the way, kenapa nggak Bob Dylan-nya sendiri yang nyanyi ya? Very good question. By the way, can you imagine kalau kita mulai itu dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, we just explain them yang hidden dari kecil kita biasakan, mereka kan lebih sensitif juga gitu. Mulai dari keluarga kita, istri kita, suami kita. Kan kita ini kan penolong suami dan penolong istri ya. Sometimes partner kita sendiri sulit gitu ya, kita mengalami kesulitan gitu ya, you know lah. My life ya, tapi kan kita harus striving, harus konsisten, apapun harus kita lakukan karena itu ya. Love is above our difficulties. Love is above our problems. Kita hari ini lagu itu sebagai anchor di kepala kita. Betapa Tuhan kasih kita. Saya jadikan itu anchor saya gitu. Setiap saya dalam difficulty saya ingat lagu ini. Ya, karena saya suka musik gitu. My darling man, Pak Nugroho, bisa ngobrol nggak? Saya Pak Nugroho. Ya, silakan Pak Nugroho. Ya. Tapi kata-kata dalam lagu memang
saya juga sering perhatikan, dan saya memang ya sering tersentuh dengan kata-kata itu kan puisi. Ya memang. Cuman ada satu yang menarik itu penderitaan manusia itu kita bisa banyak belajar, dan kita sendiri juga kita juga bagian dari itu gitu ya. Kita lihat itu dalam kehidupan kita. Ini kalau kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, kasih Tuhan pada orang lain, kita bisa menolong mengatasi masalah manusia yang kesulitan. Itu kita ada satu kebahagiaan tersendiri. Ada kebahagiaan tersendiri. Jadi pada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sakit, yang masuk rumah sakit, kita berikan semangat, kita cerita mengenai Tuhan itu mengasihi kamu. Tuhan, kami ini semua sayang pada kamu. Kami semua sayang. Dan ya kita tunjukkanlah Tuhan mengasihi. Kita bisa bilang Tuhan mengasihi mereka, tapi kita tunjukkan dalam perbuatan. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi kamu, dan itu akan sangat berarti ya kata-kata seperti itu. Kita kalau kasih penghiburan pada orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, itu bagi mereka itu senang sekali mendengarnya itu. Mereka merasa sangat lega gitu, dan mereka terhibur, dapat kekuatan yang baru. Terima kasih sekali, dan itu berubah. Dari tadinya sedih, mereka menjadi nggak terlalu sedih lagi gitu. Saya jadi sering kadang juga terharu. Saya sendiri bisa ngomong gitu, terharu juga. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong orang yang tua, kadang-kadang yang masih takut mati juga. Nah itu persoalan itu. Orang-orang udah tua nggak menemukan jalan kehidupan, sehingga begitu menghadapi penyakit mereka begitu ketakutan atau putus asa. Nah kita lakukan terbaik lah untuk mereka. Kita ceritakan Tuhan itu, mendengar bahwa Tuhan itu pengasih dan menyayang itu aja bagi mereka itu sangat sangat melegakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik dan penuh rahmat pada semua yang dijadikannya. Coba ampunilah semua orang yang bersalah pada kita. Karena satu kali nanti kita akan dipanggil, nanti kita akan diadili. Dan kita akan tahu kita ini banyak dosa. Mari kita minta ampun. Tuhan akan ampuni kita. Karena kita sudah mengampuni orang-orang yang lain yang bersalah pada kita. Misalnya gitu ya. Ya semacam itu sangat berarti bagi mereka. Orang-orang yang menderita di sekitar kita. Mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih. Ya Pak Nuk, terima kasih Pak Nuk. Untuk Pak Nuk ya, dari kita semua, saya atas nama teman-teman. Pak Nuk kan sekarang lagi membangun tangga putih yang ada ocean-nya kan, itu kesulitan gitu ya. So, don't worry Pak, karena tadi di akhir itu dia bilang, what I will do, I will sing, I will say, so on, naik di atas tangga putih, kalau perlu saya tenggelam deh, tapi I do what I do gitu ya. Jadi kita semua berpikir dan berdoa lah ya, biar Pak Nuk bisa jalan di atas tangga putih itu dengan hidup yang baru dengan keluarga, dan kita akan siap membantu Pak Nuk apapun itu kalau diperlukan. Dia your brother, my darling one, dan kita semua berterima kasih kita bisa kumpul di forum ini karena Pak Nuk dan Pak Yusuf lah yang mempioneering menerjemahkan Urantia itu. Ya, kebetulan Pak, you do a very great job, and you always a very loving person, ya. Very loving person. Itu Pak Nuk. Terima kasih. Appreciate it. Thank you. Pak Agam, my darling one, gimana my darling? What do you feel dengan ini? Tentunya dengan perspektif yang baru, speechless ya Prof ya.
begitu lembutnya dialog itu, terus apa ya di situ. Ayo bisa kelihatan nggak? Bisa di videonya di itu nggak? Coba. Gitu. Kan you have a handsome face, bro. Baru sampai, Prof. Seperti tadi perspektif baru tuh kan simulasi ya, jadi lebih. Saya merinding juga, Prof, waktu yang kedua di ini ya, di setel. Tapi tetap di situ ada makna yang saya dapat juga pelajaran dari Prof Richard, cara menerjemahkan itu. Saya tangkap di situ adalah bahwa memberikan meaning dari fixity point ya seperti inilah contohnya. Bagaimana kita jadi melihat semuanya tuh meaningnya tuh dari fixity point ya, jadi nggak cuma dari penglihatan, indera-indera yang ada, jadi semua meaningnya deep gitu. Ya, seperti yang pertama saya lihat, seperti yang pertama yang saya dengar, seperti yang Prof tadi jelaskan per bait itu, per lirik. Itu yang mungkin saya dapat itu yang meaning dari fixity point berangkatnya. Seperti itu, Pak. Ya, Gam, terima kasih, Gam. Jadi kita ini seorang poet. Di Urantia kan dibilang, ya, hanya seorang poet yang bisa discern, melihat kehidupan. Ada kan Bu Rini di Urantia? As a poet kita melihat. Sekarang cara kita memeditasi, ya. Coba lihat, waktu you lihat video itu pertama kali sama yang kedua kali. Beda kan? Now see your life in the past, seperti pertama kali you lihat video itu. Terus you memberikan seperti kedua kali you lihat. Film yang sama, kehidupan you. Kan citrakan itu ke God gitu. Is healing, bro. Hanya itu aja. Ini nggak pakai ini meditasi, observing. Ya. Ini saya maksud. Observing your life, ya, your stress dengan siapapun itu, your efforts, and you give new meaning with that, and what you are going to do. This is yang kita lakukan ini meditation, bro. Dengan meaning, ya, dengan meaning. Ya. Jadi nggak perlu masuk ke cerita ini dengan cara berpikir, gitu. Berikan new meaning, kan nggak terlalu sulit, betul nggak? Nggak terlalu sulit. Makasih kontribusinya. Pak Rahman gimana? Trimulyana, my darling one. Yes, Prof. Why you call me Prof? Why you couldn't call me my darling one like my father called darling one? Please call me darling one. Okay. So formal call me Prof. Okay, my darling. Yes, tell me sayang. Jadi kalau buat saya ini lebih ngingetin si Prof. Jadi ada something yang belum beres gitu ya. Maksudnya bukan hanya, kalau skupnya saya lebih bukan hanya ke diri sendiri, tapi untuk ke yang lain gitu ya. Skupnya yang besar gitu ya. Yang perlu dibantu dan diberikan pencerahan sih. Lebih ke situ gitu. Jadi yang saya tangkap itu sih lebih rasa ke situ. Selain memang untuk diri kita jadi ada motivasi sebenarnya sih Prof. Jadi motivasi kita tuh bukan kita aja loh yang di dunia ini yang butuh belajar, butuh evolution dari sisi spiritnya untuk lebih baik lagi gitu. Itu sih yang saya yang lebih tangkapnya dari sisi itunya sih. Begitu, my darling. Oke, thank you. Saya mau kembali tadi ke Pak Nugroho ya. Tadi Pak Nugroho menyampaikan Tuhan itu maha baik, tapi nanti kita diadili. Itu kata-kata buat saya itu nggak enak. Tuhan maha baik, tapi kita diadili. Atau kita dikasih ampun, kayak kita kesakitan. I see not like that. Pengadilannya itu kayak tadi itu. Di tempat yang terhormat, dengan penuh kasih, bukan pengadilan itu. Dia nanya, what you do? Sekarang kamu ada di dunia dimension world one, what you will do for the next one? Gitu, pengadilannya gitu. Lucifer itu dikasih jangka waktu panjang sampai sekarang loh. Kasih kesempatan terus. Full of love dalam pengadilan itu, di tempat yang terhormat. Jadi tolong kalau ada kata-kata pengadilan, asosiasi kita jangan kayak pengadilan kayak di Indonesia yang penuh injustice, punishment. It's not like
Jadi kata-kata pengadilan kita rubah ya konsepnya. Kita berikan meaning yang baru. Di tempat seperti di Oslo tadi, Nobel Prize winner seperti itu. Dengan all the bangsawan, raja, and so on. Last but not least, my darling one, Pak Yusuf. Gimana, Pak? Ya, Pak. Jadi, ya itulah. Setelah diterangkan yang kedua kalinya oleh Pak Richard tadi ya, ternyata itu adalah Tuhan menyapa kita ya. Menyapa. Keren kata-katanya. Bukan mengadili ya Pak ya, menyapa ya. Bukan, menyapa. Walaupun di sana kan bukan dialog ya, tapi justru Tuhan menyapa kita ya. Yang harus kita respon tentunya dengan mengembalikan kasih sayang kita kepada Tuhan. Nah, itu yang barangkali perlu kita kasih stres di situ ya, kasih pemberat di situ ya, bahwa kasih Tuhan yang pada kita itu ya kita harus kembalikan gitu. Dan di dalam suatu kesempatan itu barangkali pada saat kita menarik nafas kita itu menarik kasih sayang Tuhan, dan pada saat kita menghembuskan nafas kita, bukan yang terakhir ya, jadi kan nafas itu nale kemudian menghembuskan. Nah, pada saat menghembuskan itu kita kembalikan kasih sayang Tuhan. Jadi disitulah akan terjadi respons yang sangat baik ya. Tuhan menyapa kita, kemudian kita mengembalikan kasih sayang beliau kepada kita. Kira mungkin gitu persepsi saya sekarang mengenai lagu tadi setelah dijelaskan kembali oleh Pak Richard. Ya. Makasih, Pak. Kita terima kasih Pak Yusuf. Kita juga punya lagu kita, kan, lagu kehidupan kita, kurang lebih sama dengan itu, Pak. Itulah lagu itu dipilih kenapa Bob Dylan mendapatkan Nobel Prize winner. Lalu tadi pertanyaan Grace, kenapa Bob Dylan nggak datang sendiri? Memang Bob Dylan waktu itu dia sudah sejak tahun 98 dia sudah memutuskan dirinya untuk tidak lagi keduniawian. Dan sangat tidak sopan juga kalau dia menolak itu kan, penghargaan itu. Jadi kalau dia menolak itu, dianggap dia arogan, orang nggak mengerti. Jadi dia kirimlah Patti Smith ya, sahabatnya dia, untuk bisa merepresentasikan itu. Dan saya kira kesalahan yang dilakukan, tidak kesempurnaan nyanyi dia itu justru menunjukkan kesempurnaan dia sebagai human being gitu. Ya, bahwa dan kita nggak usah takut dijudge. Ternyata orang-orang itu nggak menjudge dia kok. Nah, so what is the story with Patti Smith after that? Patti Smith malam itu nggak bisa tidur. Dia rasa malu, dia merasa sudah menodai kepercayaan yang diberikan oleh Bob Dylan. Dia merasa juga tepuk tangan itu basa-basi aja, tapi dia lihat juga begitu lamanya tepuk tangan, dia nggak bisa tidur. Dan dia malunya setengah mati, and feel guilty. And shame, itu sudah level kesadaran yang terdalam, betul nggak? Dan dia, Patti Smith itu, tadinya waktu diutus oleh Bob Dylan, dia senang sekali, dia merasa proud. Wah, I'm a poet, saya dipilih untuk nyanyi di sini. Ya, ada apa? Dia katakan itu, karena besok ini di interview, nanti saya kirim interviewnya. Ya. Dan dia mau tenggelam, dia mau masuk dalam bumi, nggak mau muncul lagi. Dan dia sebenarnya, waktu dia pergi ke sana, dia punya keinginan berbicara dengan Nobel Prize winner yang lain. Kan sana ada 5 Nobel Prize winner kan. Dia pengen berkenalan, bercakap-cakap. Tapi dengan itu kan chance dia hilang. Dia malu, udah nggak mau lagi. Nah, mereka itu semua yang diundang oleh Komite Nobel Prize itu tinggal di satu hotel. Jadi, jam 8 pagi, Patti Smith memutuskan untuk makan di tempat yang sudah disiapkan di bawah. Dia turun ke lift lantai 2. Lalu dia lihat banyak orang kan yang semalam ada di situ, dan Nobel Prize winner-nya juga ada di situ. Jadi dia dengan
diam-diam itu malah diambil kopinya, susunya. Waktu dia lagi tengah ngambil itu, 5 Nobel Prize winner itu ternyata udah ada di dekat, nggak mendatangi dia. Itu penting. Last night was very good. Semua kasih konten. Bisa ngobrol dia 1 jam. Dia malah mendapatkan kehormatan, Nobel Prize winner itu malah datang khusus ngobrol sama dia. Terus audiens yang lainnya dari situ juga ngobrol semua sama dia. Dia dapat kemuliaan loh, Patti Smith di situ. Dan sesudah itu falsafah hidupnya berubah. Ya, puisi-puisi yang dibawakan juga berubah. Gara-gara event itu. So, saya kira nggak ada kebetulan, ada satu divine intervention ya. Kita bisa melihat nggak divine intervention itu, dan apa itu pengaruhnya terhadap kita. Itu kira-kira yang saya mau sampaikan, sehingga kita bermeditasi, ini menjadi satu anchor, jadi jangkar di pikiran kita mengenai kasih Tuhan. Dan bagaimana kita bisa bercakap-cakap sama Tuhan seperti itu nanti. Nggak formal nanti. Meditasi kita nggak formal. Ya. Kita pasti panggil dia juga my darling one, thought adjuster, berintimasi dengan dia. Gitu. Nggak ada formality. Soul love. Nggak ada fear. Akan beda sekali kalau state of mind. Ini adalah introduction buat nanti video-video saya siapkan diskusi nanti hari Rabu, baru kita bahas yang technicality. Ya, technicality. Demikian, saudara-saudara. By the way, boleh saya nanya satu pertanyaan kecil? Jadi lagu ini dapat Nobel Prize? Lirik dari lagu ini. Ya, jadi sebenarnya kan dilihat dari seluruh karyanya Bob Dylan ya. Jadi bukan hanya lagu ini aja, semua karyanya dia. Message dia itu konsisten. Nah, jadi dia dapat itu, penghargaan itu dia harus merepresentasikan dengan lagu yang mewakili semuanya. Bob Dylan pilih lagu ini. Jadi lagu ini memang sudah ada sebelumnya? Nah, ada tahun 67, Grace. It's one of my favorite song actually. Jadi dia mendapat penghargaan Nobel untuk lagu itu ya? Bukan untuk lagu. Karya-karya. Untuk karya literatur kan Nobel Prize kan ada Nobel Perdamaian, Nobel Prize. Ya ini Nobel Prize apa ini? Perdamaian banyak musik. Oh perdamaian. Karena literaturnya. Oke. Literatur, forget Nobel Prize. Oke. Ya, baru saya pikir ini hanya apa ya hiburan gitu lah. Bukan salah satu bukan. Apa gitu. Bukan. It's very special moment. Okay. So today I think this is a very special day for all of us. Discussion really, ini. Very deep. Ya Pak Ikun, bukan gitu lah. It's very special day. Dan semoga keakraban di antara kita, brother and sister, in this sense, okay, understand. Gitu. Your problem is my problem too. Gitu. Your happiness is my happiness. Kita happy dan orang lain happy. Kita nggak usah terlalu banyak bantu human being. Kita bisa bantu 1000 human being yang problemnya biasa dengan 1 human being yang luar biasa. That's meaningful, you know. That's meaningful. Yeah. Oke, ada pesan dan pesan silakan. Cukup Pak, biarlah ini semakin meresap aja di setiap kita masing-masing. Terus pesan Ibu ini tentang ya, bukan dilihat tapi diresapi ya. Diresapi, dijadikan jangkar dalam diri kita. Ya. Jadi ini Pak Rahman, kembali lagi ke Yuyu kan maksudnya teknik-teknik meditasi. Saya kira ini dulu ini, Pak. Iya benar. FIGC bisa selesai dengan hanya ini aja, dengan great thinking. Ini contoh great thinking. Ya. Kita bisa melihat yang tersembunyi. Ya, Pak Rahman kembali ke Anda sebagai moderator. Terima kasih saudara-saudara, all my darling ones. Oke, makasih Prof. Darling. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya, ini saya balikin dulu Pak Yusuf, mungkin untuk bisa menutup. Moderator yang nutup, oke lah. Pak Yusuf, Bapak aja. Terima kasih banyak Pak Richard yang telah membuka pengetahuan dan meaning kita di dalam hal ini. Sehingga mudah-mudahan ke depan itu kita melakukan meditasi dengan betul-betul dengan gaya baru lah.
bukan yang sudah gaya lama. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir sampai larut malam ini, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi hari Rabu dengan lebih semangat dan lebih meaningful lagi. Terima kasih.